Ayo semuanya Anjali mengulang ucapan suhu. Terpujilah yang tata-tata Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. 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 Omidombo, selamat pagi. Suhu garis bawahi lagi. Kita siswa Buddha, kita kumpul di sini, kita di sini sembahyang. Bienci. Untuk apa sih? Ada yang bilang buat jodoh, buat kawin, buat kaya, buat begini, begitu. Suka kasih tahu, itu pandangan salah. Memangnya orang Arab gak ada kaya. Memangnya kau gak sembahyang gak kaya. Enggak. Memangnya kau gak sembahyang gak ada. Ya enggak juga. Jadi itu hayalan kita yang karena kita gak dapat kepengen. Setelah dapat jaminan bahagia, enggak juga. Jadi kalau kita datang sembahyang kita benci, apalagi siswa muda, tujuannya buat itu kerja lama. Tujuan kita buat yang lebih besar. Maka ajaran Buddha disebut tiga mustika sampah. Yang namanya orang, levelnya beda-beda. Mau nggak mau, para guru besar dulu bikin visualisasi. Bisa pakai gambar, bisa pakai upang, bisa pakai tulisan. Itu cuma diperlukan bagi orang yang belum mampu. Kalau udah mampu nggak usah pakai ini. Di mana aja kita bisa sembahyang. Di pesawat, naik bis, di rumah, di kamar, bisa. Tentu kalau hoki kita diajarin persembahan. Jadi muncullah hio, muncullah air, muncullah kembang, muncullah buah-buahan. Tapi ingat, jangan kasih yang palsu, plastik. Kamu kasih yang paling bagus. Jangan udah berubah. Gak perlu dibuat tiga macam, satu macam, 3 biji apa, jangan. Karena sekarang bisa beli per biji, dan sekarang kan orangnya gak banyak. Angkanya boleh ganjil. Tapi ingat, itu namanya plus. Yang penting sinir hukum kuah, itu ayat bilang gitu. Hati, pikiran tidak apa. Maksudnya hati pikiran kita punya motivasi, punya power. Karena ada motivasi, ada power itu, arahnya dan Tuhan Itosa menambahkan nilai
plus. Makanya dijanjikan dalam ayat Nenye Cuyuku. Kalau kita punya perhatian, pikiran dalam batin, tidak kosong. Yang ada apa? Paling apa itu paling kosong? Bersasi, kasih sayang, mengalah, memberi, tersenyum, bukan cemberut, bukan mikirin utang, melainkan mikirin bagaimana jadi manusia berguna di perusahaan, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai apa aja. Gelombang energi batin kita itu gak pernah kosong. Jiwanya gak kosong. Dan tentu otomatis bisa membuat satu power berorganisasi. Sebab itu ini hari sudah kita bikin tulisan doa, mantra itu menabur benih di ladang hati kita. Namanya benih mesti dirawat, dikasih pupuk supaya dia tumbuh jadi bentuk nyata. Cara merawatnya gampang sebenarnya. Ingkai yang jalanin kewajiban kita dengan senang hati. Karena kewajiban barisan karena kita masing-masing masalah. Makanya doa kesuksesan suruh ingetin. Kewajiban itu warisan karena kita masalah. Diberi pupukan dan bersyukur, berterima kasih. Itu yang dinamakan sinian yang pokok yang ada pada dosa. Ayat menjanjikan bisa berorganisasi. Nah, hari ini Su mau ngomong yang lebih mendalam. Lihat sejak kita punya ayat ujian bunga teratai. Apa sih bunga teratai? Ujian benih kemudahan yang ada dalam diri kita. Karena kita ini semuanya punya hak untuk bahagia. Karena kita ini minggu yang lalu sudah kasih tahu, mesti menghargai diri kita ini calon muda. Dalam diri kita tuh ada benih. Itu yang susah. Kenapa dipakai nama kolam teratai? Bahkan di samudera yang begini luas. Dia sehari di samudera yang lebih demikian luas itu menceritakan kehidupan kita sehari-hari ini. Kita interaktif dengan lingkungan manusia macam-macam, berita macam-macam. Bisa gak kita fokusin menjadi kolam yang kecil? Kalau kita gak bisa, kita terbawa oleh arus lautan yang luas. Airnya gede gaya, kekuatannya bangkrut. Mau action, mau kayak orang lain, ya gak mungkin. Mana mungkin kita beli sendal ukuran kaki orang sih? Gimana sih? Makanya ajaran Buddha ngajarin kita hidup dengan kesadaran yang jernih. Apa sih kesadaran yang jernih? Kita sadar
mesti jernih. Ini kita mesti fokus diri kita. Polanya begitu. Sayang sekali banyak yang nggak belajar agama. Jadi pendapat asal baca Umi Tohut, baca Lian Sezan buat yang mati, salah. Yang mati aja pengen gembira, masa yang hidup nggak mau gembira? Yang mati aja mau bahagia. Apa yang hidup nggak mau bahagia bercemberut? Benang tusuk loh. Tahu nggak ada? Sekarang udah dibuktikan di abad kita sekarang ini. Hati orang kalau gembira itu keluar hormon yang bisa melindungi dia. Kulit bisa lebih awet muda, mata bisa berbinar-binar, lebih semangat. Dan itu tujuan kita sebagai siswa muda. Kita mau omnivore, kita mau hidup lebih gembira, lebih bermanfaat. Tentu gembira itu mesti membawa keuntungan buat orang lain. Kok orang lain suruh? Iya, mesti tanam bibit karma baik yang baru. Kalau keuntungan buat kita, itu hasil karma dulu. Makanya jangan heran ada yang dilahirkan udah jalan keluarga yang lebih kiri. Itu karma dulu. Karma sekarang yang kita perlu. Oleh karena itu, kita mesti menghargai diri kita ini siswa muda adalah calon Buddha. Buddhanya aja dilahirkan jadi pangeran. Pangeran mahkota. Mana ada siswa Buddha kalau betul-betul belajar agama Buddha, jalanin amalannya, ajarannya, gak bisa hidupnya lebih gembira, gak bisa berubah nasib, gak ada. Bisa, karena Buddha ngajarin kita bisa bahagia atau tidak tergantung dirimu sendiri. Jangan gede gaya setiap hari utang repot ya. Oleh karena itulah kita ada data ujian kolam bunga teratai, maksudnya itu hati. Coba kita lihat. Lihat sehari ini Julai persamuan Agung Amitabha Tata Gata. Dalam hati kita ini ada tata gata, ada calon Buddha. Ingat, baru calon. Mau berhasil mesti dibikin gembira. Lu bohong kiamat ya. Udah 45 belum kawin. Oh, iya, lo nonton di Oke Kali 1. Udah kawin di Oke Kali 2 lo. Untuk amat ya. Umur 45 belum kawin. Jadi apa? Gue gak perlu ngurusin mertua dengan anak-anak yang sekontainer. Iya. Dalam kehidupan di lautan yang demikian luas, kita perlu ada persamuan. Apa sih persamuan? Nah, ini kuncinya. Kita belajar agama Buddha itu Wen-Shi-Shu. Mesti dengar, perhatiin, pikirin, diskusikan, betul apa enggak? Gimana nih prakteknya? Yang kita mau kan hasilnya, bukan ceritanya. Masa lu maunya dongeng lulu? Mati ke surga kata baca Umi Tohut, sedangkan lu hidup sengsara kayak anjing.
Ya nggak kena dong. Hidup walaupun miskin kita masih bisa ketawa, karena ketawa belum bisa dipajekin muka lo. Hah? Sri Mulyani bisa pajekin kita ketawa? Ya nggak bisa. Kita mesti begitu. Kenapa diambil umpama bibit bunga teratai? Itu cerita kalau mau kita hidup gembira bahagia mesti kuat berjuang, penuh semangat, sampai bibit teratainya itu tumbuh mekar. Oleh karena masa lalu kita nggak ngerti gimana kita ketemu si A yang kita nggak suka, tapi namanya udah ketemu mesti gimana? Masa sih kita nggak sopan santun, wah muka keren gitu, gua nggak suka. Itu bukan keren, itu nyengong, aku sih tolong. Lu nggak suka, boleh nggak ngomong. Lu nggak suka, lu boleh tersenyum. Enak amat senyum buat dia, bukan senyum buat dia. Lu senyum bahwa diri lu nih hebat. Ketemu orang yang nggak suka, gue tetap gembira. Kita tersenyum itu bukan buat dia, melainkan kita lucu, cek udah tua masih ngerayu kita. Kita ketawa. Kita ketawa pasti ada alasan, tapi alasan yang kita mau adalah ketawa yang bahagia, omitovo. Bukan ketawa ngelihat orang susah. Rumah sakit jiwa lo, orang lain susah lo ketawa. Kok begitu amat sih hati lo, penuh kekotoran? Sebab itulah hati kita mesti ada apa? Kuan Yin Si Zi Zuo Lian Tai. Kuan Yin Kuan Yin Posa. Si Zi tahu nggak siapa? Kekuatan gaib. Makanya hati lu punya kekuatan gaib juga. Apa sih kekuatan gaib suruh? Iya, dimarahin mertua kita punya kekuatan gaib, nggak terpancing emosi kita dengerin aja mertua yang ngomelin di mana. Jangan disautin. Tunggu mertuanya udah rendah kita tanya, "Mah, lu lagi kesurupan ya, Mah?" Marah dong dia suh. Ya nyampeinnya sambil ketawa, "Mah lu bikin gua kaget, lu untung gua gak unting lu, Mah, cucu gua jadi takut begini." Dibawa santai aja. Makanya dalam diri kita mesti punya power, makanya Sifan Samson begitu. Tujuannya umum kita mesti bahagia, mesti ada nasib baik, mesti ada hoki. Mau hoki tentu melakukan kebajikan, jadi manusia berguna, bisa mengalah. Tapi mesti punya power. Makanya cekap diumpamakan bibit bunga teratai. Memangnya gampang bibit bunga teratai di kolam yang kotor itu bisa tumbuh. Begitu ditumbuh bunganya gimana? Bersih, cantik. Tapi secantik-cantiknya duniawi gimana? Gugur juga, bisa keluar. Tapi kalau kebahagiaan nggak bisa. Apalagi kita disertainya gitu, mati kita bawa ke surga. Kuan Yin Si Zi Zuo Lian Tai, maksudnya Zuo Lian Tai apa sih? Duduk di singa bunga teratai itu maksudnya di hati. Jie Ing Sang Jing Jie. Orang yang bisa berkualitas ini, dia itu dijemput naik. Kalau kita bilang naik level, naik kelas. Sampai duniawi, naik kelasnya juga diambil umpama emas berkualitas.
大盛开. Untuk itu mesti punya tekad, punya janji pada diri sendiri. Gua mesti kuat. Mah, dari mah. Sekarang kita masih punya kontrakan. Nanti mah 20 tahun lagi gua beli gedung gas. Tapi jangan gedung gas nas-nas dulu. Mesti punya tekad. Aku miskin gak apa-apa, tapi minimal aku kasih contoh yang bagus, keturunan aku bisa lebih hebat daripada aku. Generasi demi generasi kita mengharapkan dia lebih hebat daripada kita. Itu namanya stase. Orang yang punya jiwa besar berpikirnya begitu, kepengen temennya yang hebat. Jangan sakit jiwa, kepengen temennya susah. Huyen Lisan, ini hebat ini. Agar semua kekotoran hambatan batin itu musnah. Sehingga disebut apa? Kien Kaisin. Aku gak punya istri, apa yang bisa gembira? Aku bisa dengar lagu. Aku bisa latihan yoga. Kalau lagi bosan, aku menari sendiri di kamar lah, jangan di luar. Karena memang benar gembira gak gembira tergantung kita bagaimana bawa hidup. Untung lu tua gak kawin. Kalau gua kawin coba lihat dia tuh, cerai aja sampai ribut harta. Ampun. Punya harta mesti bagi dua, mana amat. Pokoknya semua alasan bisa bikin kita gembira karena hidup ini. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Kamu melihatnya dari sudut mana? Sudut penuh harapan. Aku senang dengan dia. Dia gak seneng aku, gak apa-apa. Yang penting aku seneng sama dia gak seneng sama aku. Jadi gua makan sendirian, gak bayarin lo. Pokoknya banyak aja alasan. Karena sesungguhnya dinamakan sin. Hati, pikiran itu bagaimana cara ngebawanya. Latihan, belum tidur latihan nafas, nyentuh, mandi bersih-bersih, pakai baju yang relax. Gaya lagi pesen malah pulau jangan gaya ngomong yang mau ke surga. Waduh, kenapa kita mau tenang info? Itu yang dinamakan tasawuf. Huyen Lisan. Jangan hatinya selalu bawa kotoran terus, kesel terus, jengkel terus. Yang dijengkelin dia udah pacaran lagi. Mau tahu sih lo. Dia nggak mau bayar nggak apa-apa. Hidup pilihan kok. Yang terbalik. Udah tahu dia nggak mau, udah tahu nggak nyambung, nangis. Kok gitu lemah sih jadi orang? Sebab itu Buddha khotbah 22 tahun cingkang-cing dimulai dengan kata-kata kuat, wajar. Kuatnya mau gembira dan bahagia. Makanya dia bilang, namun lihat sehai fefu. Ini mendalam sekali. Akhirnya tentu mesti praktek sendiri. Sebab itulah Buddha kita sebut Lao-tzu, guru. Praktek sendiri mulai dari
pupuk karma baik. Satu, siswa muda itu mesti yakin dirinya calon muda. Kedua, siswa muda itu mesti tekunin ajaran agamanya, belajar, bertanya, sembahyang, info. Ketiga, praktekin dalam kehidupan nyata bahwa aku jadi manusia berguna, aku bukan orang lemah. Hidup mesti begitu. Ya, demikian adanya pembabaran suhu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, suruh sediain waktu 3 menit. Kok 3 menit suruh? Tahu nggak Anda? Satu produksi itu 1 menit bisa 20.000 cetakan kertas. Ya, silakan kalau ada mau bertanya. Ingat, belajar ajaran Buddha gitu. Buat dengar, direnungin, dipikirin, didiskusikan. Ngapain Wak? Makan dodol. Semua orang pasti mati lah, Tuan, kalau bisa diomongin, Tuan. Ya? Jangan mati suri, Tuan. Silakan kalau ada yang bertanya. Wan, mau nanya apa, Wan? Iwan, mau nanya apa, Iwan? Rizka mau nanya apa? Oh, ibu make. Kamu mau nanya apa ini? Iya. Apa? Mau pasang yang cincang itu, terus leluhur dulu. Yang cincang itu paling bagus. 3 tahap. Tahapan pertama berubah sifat kita karakter. Kedua, senang mendoakan. Ketiga, baru amal. Nah, kalau amal bulan Cikgue paling bagus leluhur dulu. Balas budi. Duit kita kurang nggak apa-apa. Doa, ngomong apa nih puasa duitnya jaringan aja, nggak usah ditulis namanya. Nggak perlu. Gitu. Kalau duit mah urusan kecil. Kurang besar itu niat dan perbuatan nyata. Kalau duit itu namanya bantu biara. Kayak kita bikin upacara ini, kita kan undang suku-suku dari Kulon. Karena ini budaya kita, Cigwek, undang seluruh rombongan. Kita yang dia doain
kamu yang cinta itu, lepasin semua dendam, fungsen, kirim dia ke surga. Keren gak? Makin kita benci, kita makin kirim dia ke surga loh kalau. Soalnya apa? Kenapa mau dikirim ke surga? Supaya dia jangan ganggu kita. Ini kita kirim ke surga, bukan nyumpahin dia mati, bukan. Makin kita sumpahin, makin kita terik karma, jangan ikhlas. Orang begini bagus, dia nggak mau, kan bodoh dia. Gitu pikirannya. Jangan pikirannya dia kamu ya wong paksa wis. Jangan dong gituan, gak baik. Jangan kita ikhlas. Kita dari samping lihat dia bahagia juga enak. Oke, kalau belum ada yang bertanya, sisi ya, gitu. Beliau cekal lanjutin cekal. Mari semua kita perlahan berdiri. Kita memberikan penghormatan pada suhu yang telah memberikan wajangan rumah pada pagi hari ini. Nah, this year's worship. Setiap orang ada niwarana, ada rintangan batinnya, biarin aja siapa.